Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa bersama saya Henry Indrawan dalam panggilan iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Dan saya menyambut saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Dalam rema renungan firman Tuhan ini, tema yang saya mau bawakan yaitu bagaimana menurutmu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tentu kita punya Tuhan Yesus yang adalah hakikat Allah yang esa, yang sudah memberikan, yang sudah melakukan, yang sudah merencanakan, merancang, dan menyediakan yang terbaik. Bahkan lewat kasih-Nya, Dia rela memberikan nyawanya untuk setiap kita manusia. Bahkan Dia menyediakan ciptaannya atas manusia, sehingga karena begitu besar kasih-Nya untuk dunia ini, terlebih bagi mereka yang percaya di dalam nama-Nya dan yang setia dan yang hidup di dalam Dia. Kita mau belajar kisah salah satu tokoh dari Alkitab bernama Simon Petrus, seorang nelayan, namun Tuhan ingin memakai hidupnya, di mana Tuhan berkata, "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon Petrus, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Simon. Namun selebihnya kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Roh Kudus, kami datang merendahkan hati kami. Kami perlu pengurapan, pewahyuan, hikmat dari Tuhan. Biar firman-Mu itu bukan hanya sekedar teori, tetapi ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, sehingga yang mendengar diberkati Tuhan, dijamah hatinya oleh Tuhan, diubahkan hidupnya oleh Tuhan, diberikan masa depan di dalam setiap pergumulan, setiap tantangan di hidup ini. Bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Amin. Mari saudara, buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jadi saudara, konteks di sini atau kisah dari pembacaan firman Tuhan, pada saat itu situasinya di mana Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana, dan juga murid-murid lainnya, mereka berada di pantai Danau Genesaret dan melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan, atau kita bisa sebut mereka sudah ahli dalam pekerjaannya, yaitu nelayan, mencari ikan. Namun pada malam itu mereka mencari ikan, tidak mendapatkan
sedikit pun. Tentu ada rasa lelah, rasa kecewa. Namun pada siang hari Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tapi pada saat itu murid-murid termasuk Simon belum tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sebab Tuhan datang menampakkan dirinya ketika dia sudah menggenapi sampai di kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, "Adakah lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan." Lalu mereka taat. Mereka mau, saudara. Mereka tanpa tanda tanya, siapakah orang itu? Tapi mereka mau taat melakukannya. Lalu ketika mereka tebarkan, dan mereka mendapat ikan dalam jumlah yang banyak. Dan yang ditulis adalah 153 ekor ikan. Dan mujizat terjadi atas mereka. Dan di mana mereka menyadari ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, "Itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan yang pernah berkata kepada kita bahwa aku akan bangkit dari antara orang mati." Sehingga di antara mereka tidak perlu bertanya, "Siapakah engkau?" Setelah itu Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan pagi. Dan Tuhan Yesus berbincang kepada Petrus terlebih dahulu. Yang saya sukai dari Tuhan Yesus, dia selalu dekat dengan orang, dia selalu menjamu dengan ramah, dengan rendah hati. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia rela rendah hati. Dia menyamakan dirinya terhadap manusia. Dan dia berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu semuanya, engkau tahu segalanya bahwa aku mengasihi engkau." Sampai ketiga kali hati Petrus mulai sedih. Ya, kelihatannya Tuhan Yesus sepertinya kurang percaya, atau sepertinya perkataannya atau pertanyaannya main-main kepada Petrus. Tetapi saya percaya bahwa setiap perkataan kalimat firman Tuhan selalu ada maksud Tuhan, selalu ada keseriusan Tuhan, di mana Tuhan berkata 3 kali, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Iya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu segalanya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia ketika berawal melayani, mengasihi Tuhan dengan berkat, dengan hal-hal lainnya, tentu sukacita, dengan mujizat, dengan penyertaan Tuhan, tentu bangga. Tetapi ketika masa aniaya ini, masa yang penderitaan ini, yang dimana banyak iman Kristen mulai runtuh, mulai goncang, mulai keluar dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, rela meninggalkan Tuhan Yesus. Ini yang maksud Tuhan. Sampai Tuhan 3 kali berkata, "Hei Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Sebab Tuhan telah menyinggung dengan perkataan seperti ini. Ketika engkau masih muda, engkau kemana saja bisa engkau lakukan. Tidak ada yang bisa menguasai dirimu, hanya dirimu sendiri. Tapi kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan engkau taat, dibawa kemanapun, dilakukan apapun engkau mau. Karena engkau sudah tua, tidak ada lagi kemampuan untuk mungkin lari atau untuk memberontak atau bertindak karena keadaannya sudah tua.
Dan saudara, kita belajar dari 3 hal ini. Apa maksud Tuhan? Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik, dan Tuhan sudah komunikasi lewat Simon Petrus, kita mau belajar yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang ke-1 adalah jadilah pribadi yang terbaik, atau bahasa Inggrisnya be your good person. Di mana Tuhan Yesus melihat pribadi Petrus di dalam kemuliaan Bapa, di dalam kemuliaannya. Karena Petrus masih taat, mau, saudara. Dia mau apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun seringkali dia lalai, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Demikian Tuhan mengasihi saudara. Karena saudara diciptakan sungguh dalam kemuliaan sorgawi, kemuliaan Bapa. Jadi milikilah, jadilah pribadi yang terbaik. Sekalipun kita belum sempurna, tapi berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tetap memandang Tuhan, miliki iman saudara, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yaitu lakukanlah pribadi yang baik atau yang terbaik. Bahasa Inggrisnya dikatakan do your good a person, ya, pribadi yang baik. Lakukanlah saudara apa yang Tuhan berikan lewat potensimu, lewat karyamu, lewat pekerjaanmu. Lakukan itu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Karena hidup ini sementara, waktu ini begitu cepat, begitu singkat. Mari jangan sampai terjadi penyesalan. Layani selagi engkau masih mampu, selagi engkau bisa. Layani untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu nilai orang, tidak perlu hakimi orang lain, tidak perlu menjas orang lain, tidak perlu meremehkan orang lain, tidak perlu iri kepada orang lain. Karena setiap kita ada maksud dan tujuan Tuhan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Jadi lakukan to the best, yang terbaik setiap pribadimu. Yang ketiga, pandanglah pribadimu yang terbaik. Maksudnya adalah karena Tuhan telah melihat Petrus menjadi murid yang taat, murid yang mau mendengarkan, sekalipun dia sudah mengalami yang namanya kelalaian. Dia lari dari penderitaan ketika Tuhan Yesus menuju penyaliban, tapi Tuhan tetap melihat dia dalam kemuliaan Bapa. Tuhan tetap mengasihi Petrus. Dan lihatlah di Kisah Para Rasul, di mana Petrus ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia berkhotbah, sekitar 3.000 jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan. Karena ada apa? Ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tetap memiliki pandangan di dalam Tuhan. Pandanglah pribadimu di dalam Tuhan. Artinya dahulukan Tuhan, andalkan Tuhan, cari dahulu Tuhan. Sampai kita meninggal dunia, dahulukanlah Tuhan. Amin saudara. Jadi lakukan itu, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Kita juga mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Itu saja renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ada kuasa atas setiap pribadi kita masing-masing, dan kemuliaan Tuhan nyata atas setiap pelayanan kita untuk Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk berikan tanda like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini kepada banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.